Namun kan ada soal lah. Perubahan ini maksudnya tidak akan berlanjut apa-apa yang dilakukan oleh presiden sebelumnya. Ini kan yang dikhawatirkan juga oleh rejim sekarang. Iya. Bahwa ini akan berhenti semua. Bisa kereta api ke Bandung pun nantinya mangkrak kalau belum selesai. Karena itu dari Nasdem kan apa-apanya perubahan tapi berkelanjutan. Iya. Artinya dia cari kompromi. Tapi kan itu kan jadi separuh-separuh ya. Apakah itu berarti misalnya IKN itu akan jalan terus kalau Anies jadi presiden? Atau IKN-nya dihentikan rencana itu? Sebelum masuk ke teknis tadi beberapa inisiatif disebut, proyek disebut. Dulu kita belajar bahasa Indonesia, membaca bukunya Goris Karaf. Di sana ada cerita bahwa perubahan itu disebut sebagai kata benda konotatif. Konotasinya positif, Bang. Artinya perubahan itu mengandung makna penyempurnaan, perbaikan. Memperbaiki hal-hal yang sekarang ini kurang baik. Jadi itu semangat kita. Jadi bukan berarti yang lama dihilangkan, dibuang gitu. Banyak sekali program baik yang dikerjakan selama 10 tahun ini kan. Infrastruktur baik, konektivitas baik, kemudian bagaimana hilirisasi itu bagus, kemudian bagaimana mendorong transisi energi itu bagus. Jadi banyak sekali hal yang bagus. Karena itu kepada kami, kepada tim tuh, ini timnya mulai terbentuk yang ngurus substansi, diberikan arahan oleh Pak Anies untuk membuat metrik. Metrik itu isinya adalah kebijakan yang baik yang masih dilanjutkan apa saja. Kebijakan yang dilanjutkan dengan penyempurnaan apa saja. Kebijakan yang perlu diperbaiki apa saja. Sampai akhirnya mungkin dicari hal-hal yang baru sama sekali. Yang merupakan kebijakan atau tawaran dari Pak Anies. Dan itu yang kami lakukan juga pada waktu di DKI. Saya kan kebetulan tim sinkronisasi kan. Jadi satu memang niatnya adalah melakukan perbaikan. Perubahan itu ada satu term yang mengandung pesan bahwa kita akan terus-menerus melakukan perbaikan. Nah, kemudian tadi secara peta kita petakan tidak mungkin siapapun pemerintahnya atau presiden siapapun akan merombak sama sekali apa yang sudah dibangun kemudian mulai dengan hal baru. Jadi tidak perlu khawatir dengan term perubahan, tapi bahwa kita punya masalah-masalah mendasar yang harus diperbaiki itu nyata. Satu misalnya, betapa dalam tahun-tahun terakhir ini yang namanya persatuan itu kan terkoyak kan. Nah, kita ingin kembalikan itu, ingin bangun persatuan itu. Polarisasi lah. Betul, polarisasi segala macam. Kita ingin kembalikan itu. Ingin ada rekonsiliasi, ingin ada sesuatu yang betul-betul menyatukan. Boleh berkompetisi tapi jangan harus membelah-belah kita. Maka itu kita sebenarnya sedih kalau orang kemudian bertemu ini kemudian dispekulasikan seolah-olah mau bubaran. Itu sebenarnya tidak perlu gitu. Nah, yang kedua yang hilang juga soal rasa keadilan kan. Rasa keadilan itu hilang juga. Ini ujungnya adalah penegakan hukum. Kita semuanya membicarakan bagaimana situasi penegakan hukum sekarang. KPK dijadikan alat politik, suasana polisi kita prihatin semuanya lah gitu. Nah ini juga harus dikembalikan. Nah yang ketiga yang harus dikembalikan adalah ekonomi itu harus menjadi alat mensejahterakan bagi semua gitu. Yang tidak makin mendorong munculnya kesenjangan. Nah 3 poin besar ini adalah hal-hal yang harus kita kembalikan dengan memperkuat fungsi negara. Nanti rinciannya adalah tadi metrik itu akan dibangun, mendengar dari para expert. Sekarang ini tiap pekan ada diskusi mengundang para ahli di bidang masing-masing, kemudian itu akan jadi rumusan formal nanti adalah visi misi yang akan masuk ke KPU, tapi juga tema-tema kampanye dan juga yang penting lagi adalah apabila Tuhan memberi jalan kemenangan, itu harus punya program bagaimana menjalankan pemerintahan. Jadi ini semua menjelaskan tidak perlu ada kekhawatiran soal istilah perubahan seolah-olah akan membuang semua yang telah dihasilkan oleh Pak Jokowi. Ya, tapi seperti apa namanya ibu kota baru kan belum ada.
Ibu kota baru kan sudah jadi undang-undang ya. Iya. Dan tugas siapapun melaksanakan undang-undang itu. Tapi bisa juga mengubah undang-undang itu. Itu artinya kan memang kesepakatan dari para pemegang saham politik. Dan itu tergantung pada keadaan ke depan. Tapi begitu duduk siapapun yang menggantikan Pak Jokowi, berkewajiban menjalankan semua undang-undang. Tanpa kecuali gitu. Nah, apabila memang rakyat menyepakati bahwa IKN itu perlu ditinjau kembali, sudah pasti akan ada proses politik gitu. Tapi bila itu diteruskan secara regulasi ya sudah pasti akan dijalankan gitu. Baik. Jalannya kayaknya udah terbuka untuk koalisi ini mencalonkan Pak Anies. Tapi kayaknya halangan juga belum selesai. Ya terakhir kan halangannya tiba-tiba saja ada isu tentang utangnya Anies kepada Sandiaga Uno. Iya. Kemudian ada lagi itu utang politik lah. Janji politik ya. Ada lagi janji politik kepada Prabowo. Ini kan mengagetkan banyak orang. Iya. Ini bagaimana Mas Dirman melihatnya? Dua hal ini, janji politik pada Pak Prabowo dan utang piutang, saya punya otoritas untuk menjelaskannya. Karena saya terlibat betul dalam dua urusan ini. Pertama soal komitmen pada Pak Prabowo. 2019 ketika persiapan Pilpres itu kan saya membantu Pak Prabowo karena memang saya dibantu pada waktu saya Pilgub. Jadi saya tentu harus membantu Pak Prabowo. Antara lain diminta tolong untuk mengajak Pak Anies menjadi pasangannya Pak Prabowo. Dan saya diskusi lebih dari 5 kali dengan Pak Anies. Tapi jawabannya dari waktu ke waktu tidak berubah. Bahwa saya itu punya amanat 5 tahun, saya ingin selesaikan ini sampai tuntas. Dan kita juga mengkritik dulu kan, Pak Gubernur Jokowi dulu kan tidak selesai. Jadi itu jadi patokan kita untuk nggak bisa kita selesaikan itu. Nah, saya hormati pendirian itu, karena itu saya tidak membayangkan bahwa Pak Anies punya perjanjian apapun dengan Pak Prabowo, karena memang beliau tidak punya minat sama sekali. Nah, dalam satu interview di satu program TV, memang ditanya, kabarnya Pak Anies itu didorong-dorong partai-partai lain, bukan hanya jadi calon wakil presiden, tapi juga jadi calon presiden. Dan dulu kan akan ada upaya membentuk poros ketiga sejumlah partai kan. Dan betul Pak Anies itu ditawari itu juga. Dan jawabannya sama. Tidak presiden, tidak wakil presiden. Saya akan stay di Jakarta. Bahkan ditekankan di situ saya ini tidak mau berkhianat pada Pak Prabowo. Tidak ingin menjadi penghalang Pak Prabowo. Itu artinya konteksnya konteks tahun 2019 gitu. Kan tidak mungkin ada perjanjian politik itu seumur-umur gitu. Dan itu sudah ditunaikan ketika Oktober 2023 selesai tugas, beliau selesai tugas. Bahkan dulu tuh rencananya sebetulnya mau berkeliling ke partai politik pendukungnya untuk menyampaikan saya sudah selesai. Saya sih menduga sudah dilakukan itu, walaupun suasananya tidak smooth karena tadi percepatan deklarasi. Itu bagian pertama soal komitmen pada Pak Prabowo. Jadi saya tidak punya bayangan atau imajinasi bagaimana dia berjanji secara politik, wong dia tidak punya minat untuk maju di 2019. Yang kedua soal utang piutang, saya juga ikut mendorong itu. Karena begitu perjalanan pilkada, lapangan mulai bergerak, relawan bergerak, memang nggak punya uang. Kita ini nggak punya uang. Pak Anies nggak punya uang. Saya juga yang bantu juga, bukan pengusaha. Jadi tidak ada jalan lain, ya sudahlah minjem kepada pengusaha. Yang paling dekat ya pengusaha namanya Sandi, dan walaupun sudah dibagi ada beban antara Kub dan Wagub, tapi beban yang dijanji atau yang dikomitkan oleh Cagup tidak bisa juga diberikan. Akhirnya tanda tanganlah surat utang. Tapi dengan sadar disusun satu klausula bahwa bila pilkadanya tidak sukses atau tidak menang, maka Pak Anies akan mengembalikan. Yang dia pikirkan itu, kan kalau nggak masuk pemerintahan boleh kerja di swasta, boleh berbisnis. Karena itu ada kesempatan untuk mengembalikan.
Tapi apabila sukses dan menang, kan tidak mungkin berbuat apa-apa kecuali running pemerintah. Maka mereka bersepakat untuk selesailah utang piutang saja. Jadi sebetulnya dengan klausula itu begitu menang pilkada ya utang piutang selesai. Itu yang tertulis dalam kesepakatan itu, yang saya juga ikut men-settle. Jadi selesai pilkada kemudian menang kan, saya bertemu dengan Mas Andi tuh, "Mas, ini kan ada pasal begini, apakah kita memerlukan satu statement gitu atau tidak?" Dan Mas Andi bilang, "Ya udahlah, memang perjanjiannya atau dokumennya mengatakan selesai ketika menang, ya sudah selesai aja," gitu. Dan itu juga kemudian diamini oleh Pak Anies. Jadi sebetulnya begitu pilkada selesai 2017 itu sudah tidak ada lagi urusan utang piutang. Nah, saya juga tidak tahu mengapa dimunculkan sekarang. Yang saya khawatir dan juga berharap tidak adalah tadi saya katakan ada suasana untuk terus-menerus mengganjal, menyetop, menghalangi. Mudah-mudahan ini bukan bagian dari upaya itu gitu. Mudah-mudahan.